Terdengar dengan baik nggak suara saya ya? Terdengar, Miss. Oke. Boleh dibuka materinya. Materi kita hari ini sudah di-download kan ya di Spada. Nah, udah ini udah download di Spada. Teman-temannya tolong diinformasikan ya. Kita hari ini sudah mulai nih kelasnya, jadi biar nggak terlalu ketinggalan jauh. Biar nggak terlalu ketinggalan jauh kelasnya. Gitu. Bentar. UTS-nya udah pada ngerjain belum? Udah, Miss. Udah ya, ada kesulitan nggak? Sudah, Miss. Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Saya harap nggak ada sih. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik, dengan mudah gitu. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen risiko pasar. Kemarin kita terakhir sudah sampai manajemen risiko likuiditas ya, pas sebelum UTS. Jadi kita lanjut aja ke manajemen risiko pasar nanti. Di akhir-akhir pertemuan sebelum UAS itu ada presentasi kelompok. Jadi nanti kelompok akan ditugaskan untuk melakukan presentasi salah satu dari materi yang telah diajarkan. Nanti akan dibagi oleh ketua kelasnya gitu. Terserah sih pembagiannya akan seperti apa, tapi nanti dibagi berdasarkan materi yang telah kita pelajari bersama gitu. Jadi ada sesi diskusi dan juga materi, kemudian ada contoh kasusnya juga ya kalau bisa gitu, biar ilmu yang didapatkan itu bisa terserap dengan baik, terserap dengan sempurna gitu, nggak lupa-lupa lagi kan kalau misalkan kita di akhir kita review lagi melalui presentasi kelompok itu kan nanti kita ingat lagi materi-materi yang udah kita pelajari sebelum UTS gitu. Baik, pengertian dari risiko pasar. Apa sih sebenarnya risiko pasar itu? Risiko pasar merupakan risiko yang terkait dengan laporan posisi keuangan dan juga rekening administratif sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga opsi. Jadi di sini risiko pasar merupakan risiko yang terjadi sebagai akibat dari bergejolaknya kondisi di pasar gitu. Jadi kan kondisi pasar itu kan sangat dinamis sekali ya, cepat sekali berubah gitu. Nah, kondisi pasar yang seperti itu tuh menciptakan sebuah risiko yang dinamakan sebagai risiko pasar. Munculnya dari mana? Dari perubahan-perubahan seperti misalkan perubahan harga opsi, perubahan suku bunga mungkin, kemudian perubahan harga saham atau perubahan-perubahan harga-harga komoditas gitu yang terjadi di pasar. Nah, di sini risiko pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu risiko spesifik dan risiko umum. Jadi risiko pasar spesifik itu tuh spesifik kepada satu emiten atau satu perusahaan tertentu saja yang mengalami risiko tersebut. Kalau misalkan risiko umum itu biasanya risikonya dialami oleh sebagian besar emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang ada di satu daerah atau satu negara gitu. Risiko pasar secara umum. Jadi memang kalau risiko pasar umum itu dampaknya itu menyeluruh gitu, semuanya kan ada dampaknya. Tapi kalau risiko yang spesifik itu dampaknya ke perusahaan-perusahaan terkait aja. Misalkan perusahaan X, kalian berinvestasi di perusahaan X, kemudian perusahaan X itu mengalami entah itu isu yang tidak baik atau entah itu penurunan dalam pendapatan dan laporan keuangannya tidak baik dan sebagainya, itu kan nanti akan menurunkan nilai dari perusahaan tersebut. Nah, otomatis kalau kalian berinvestasi di situ nilai sahamnya juga akan turun. Nah, itu yang berdampak ya terhadap orang-orang yang melakukan investasi di perusahaan itu aja gitu. Jadi
yang lain itu tuh nggak akan berdampak orang yang nggak melakukan investasi di perusahaan itu. Makanya itu disebut sebagai risiko pasar yang spesifik, yang hanya spesifik di perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten tertentu aja gitu. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini pengertiannya nih, risiko pasar spesifik dan juga risiko pasar umum. Kalau pasar spesifik itu yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Jadi kaitannya ya kalau misalkan surat berharga itu biasanya contohnya kalian beli obligasi di bank X, kemudian ada isu-isu yang tidak baik mengenai bank X, maka kemudian harga obligasi kalian juga otomatis akan turun. Gitu juga sebaliknya apabila ada, apa namanya, isu-isu yang baik tentang, apa namanya, bank X, di mana tempat kalian melakukan investasi atau membeli surat berharga dari bank tersebut, kemungkinan, akan mengalami kenaikan harganya dari, obligasi yang kalian beli dari, bank tersebut, gitu. Sedangkan kalau risiko pasar umum, risiko yang timbul sebagai akibat dari pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Nih, jadi ada, apa namanya, pergerakan harga pasar yang kemudian, dari pergerakan tersebut, memiliki pengaruh terhadap beberapa instrumen-instrumen keuangan, gitu. Contohnya misalkan, turunnya BI rate. BI rate itu kan menjadi, apa namanya, bunga acuan bagi, bank-bank konvensional ataupun, bank-bank, apa namanya, baik itu konvensional, syariah, gitu. Itu kan menjadi, acuan gitu bagi bank-bank di Indonesia untuk, menetapkan suku bunganya gitu. Jadi, ketika terjadi penurunan BI rate, maka kemudian, bank-bank yang lain juga akan menurunkan suku bunganya gitu. Itu yang disebut sebagai, suku bunga pasar juga akan turun gitu. Kalau misalkan BI rate naik, maka kemudian pasar juga biasanya akan menaikkan suku bunganya. Makanya itu kemudian ini yang disebut sebagai risiko pasar umum gitu. Karena dampaknya ke beberapa instrumen-instrumen keuangan gitu. Nggak spesifik di satu instrumen keuangan aja. Oke, slide selanjutnya. Eh, ini ada beberapa jenis dari risiko pasar. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga itu terkait dengan suku bunga acuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ketika suku bunga acuannya turun, mungkin pasar juga akan menurunkan suku bunganya. Begitu juga sebaliknya. Kalau risiko nilai tukar itu hubungannya dengan foreign exchange. Jadi ketika terjadi kenaikan atau penurunan nilai tukar terhadap falas gitu, itu nanti juga akan berdampak, terhadap orang-orang yang memang melakukan bertransaksi dengan, falas gitu. Kalau misalkan risiko ekuitas itu merupakan risiko yang, kaitannya dengan harga saham biasanya karena, naik turunnya harga saham itu kan juga mempengaruhi ekuitas dari perusahaan. Ini kaitannya dengan harga saham, risiko pasar yang berkaitan dengan harga saham, eee atau, apa ya, biasanya sih paling banyak kaitannya dengan harga saham. Kalau risiko komoditas itu biasanya kaitannya adalah dengan harga-harga komoditas, kan banyak juga ya, komoditas-komoditas yang diperdagangkan, misalkan emas, batu bara, silver, tembaga, dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan itu, risiko komoditas, karena ada fluktuasi harga yang dialami oleh, komoditas-komoditas yang diperjualbelikan gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini pengertiannya nih, dari berbagai risiko yang tadi. Misalkan nih yang pertama risiko suku bunga. Akibat dari perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan akibat perubahan nilai ekonomi dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Jadi ingatnya kalian biar gampang kalau risiko suku bunga itu kaitannya dengan risiko yang terjadi akibat dari, penurunan atau kenaikan suku bunga. Kalau risiko nilai tukar itu risiko pasar yang terjadi sebagai akibat dari kenaikan atau penurunan, nilai tukar valuta asing, gitu. Atau perubahan harga emas, karena biasanya kan, orang, bertransaksi bertransaksi antar negara itu tuh kalau nggak pakai
falas ya dia pakai emas gitu kan. Makanya dilihat dari dua harga ini. Kemudian risiko komoditas itu disebabkan oleh harga komoditas kaitannya. Jadi risiko pasar yang disebabkan oleh harga komoditas, misalkan yang sudah disebutkan tadi, kalau misalkan batu bara, komoditas batu bara ketika mengalami kenaikan, misalkan maka itu juga akan berdampak dari kalau kalian di perusahaan-perusahaan yang memang jual kegiatannya adalah jual beli komoditas, itu kan nanti akan mengalami risiko di mana harga komoditas akan naik atau turun. Biasanya untuk menyiasati ini tuh perusahaan-perusahaan pakai metode transfer risiko, pakai apa? Contohnya adalah pakai hedging atau pakai aset-aset derivatif gitu. Risiko ekuitas ini risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book disebabkan oleh perubahan harga saham. Jadi risiko ekuitas ini merupakan risiko yang kaitannya dengan harga saham dari sebuah perusahaan gitu. Ketika harga saham naik, maka kemudian nilai ekuitas di perusahaan juga akan naik kan gitu. Kalau misalkan harga turun ya itu juga akan mengalami penurunan nilai ekuitas dari sebuah perusahaan. Slide selanjutnya. Nah, kita harus tahu ya, apa sih tujuan kita mempelajari manajemen risiko pasar ini. Tujuan utamanya yaitu agar bisa meminimalisir kemungkinan dampak negatif akibat dari perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan perusahaan. Jadi jangan sampai investasi-investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu mengalami kerugian akibat dari fluktuasi harga pasar. Nah, tujuan dari manajemen risiko pasar ini adalah melindungi investasi-investasi yang dilakukan oleh perusahaan agar meminimalisir terjadinya risiko pasar gitu akibat dari ya itu fluktuasi naik harga-harga yang ada di pasar. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan sumber-sumber risiko pasar. Ada strategi dan juga kebijakan, ada kerugian potensial, ada volume dan komposisi portofolio. Kita coba ke slide selanjutnya untuk mempelajari ini lebih lanjut. Yuk, ke slide 8 nih ada beberapa sumber risiko pasar. Strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Misalkan nih strategi trading itu kan melakukan jual beli instrumen keuangan. Biasanya kan kalau perusahaan itu kan melakukan hal-hal seperti ini untuk bisa memaksimalkan keuntungannya gitu. Walaupun ini dilakukan secara jangka pendek gitu, tapi biasanya ini dilakukan untuk bisa memaksimalkan pendapatan dari perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trading, misalkan yang pertama adalah karakteristik trading perusahaan. Nah, di sini perusahaan juga harus mengevaluasi karakteristik dari trading perusahaan itu sendiri. Apakah dia merupakan broker atau bisa merupakan market trading dan lain-lain. Kemudian ada posisi pasar perusahaan di dalam industri. Di situ juga dianalisis perusahaan di dalam industri itu dia itu sebagai apa posisinya. Apakah dia sebagai niche player atau dia sebagai market player. Market player itu pemain besar ya, orang yang menciptakan pasar. Kalau niche player itu pemain-pemain kecil ya, pemain-pemain kecil di dalam satu industri. Kemudian dilihat juga kompleksitas produknya. Jadi kalau misalkan mau trading atau investasi itu dilihat kompleksitas produknya. Apakah ke produk-produk yang kompleks seperti derivatif, contohnya seperti itu, atau ke produk-produk yang lebih simpel, misalkan obligasi atau instrumen keuangan atau pasar uang berpendapatan tetap misalkan, atau obligasi yang lebih simpel, yang lebih aman. Nah, risikonya lebih rendah gitu. Kemudian dilihat juga nih karakteristik nasabahnya. Nah, karakteristik nasabah perusahaannya itu tuh seperti apa? Apakah nasabah perusahaannya itu adalah nasabah-nasabah besar, perusahaan-perusahaan besar, atau memang nasabah-nasabahnya itu merupakan nasabah-nasabah kecil gitu. Nah, perusahaan besar dengan nasabah-nasabah individual atau nasabah-nasabah yang bukan perusahaan, itu kan memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap perubahan kondisi pasar gitu. Jadi itu juga harus dianalisis gitu. Nah, boleh ke
Slide selanjutnya. Nah, sumber yang kedua itu dari suku bunganya. Biasanya kalau misalkan mau analisis suku bunga itu bisa dipakai dua parameter, yaitu pakai IRRBB berdasarkan IRRBB ini dilakukan berdasarkan gap report-nya ya. Jadi perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Nanti apa namanya bisa dilakukan nanti kalau misalkan apa namanya ada contoh-contoh soalnya gitu. Tapi kalau sekarang kita belajar teorinya dulu aja. Kemudian unrealized loss, yaitu surat berharga dibandingkan dengan modal. Jadi di situ untuk menghitungnya pakai cara misalkan yang parameter kedua kita lihat unrealized loss-nya. Caranya gimana? Surat berharganya dibagi dengan modalnya gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa risiko pasar. Volume dan komposisi portofolio. Volume dan komposisi portofolio itu tuh dia mengukur sebenarnya apakah aset atau kewajiban itu lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Jadi aset dan juga kewajiban perusahaan yang dimiliki perusahaan itu tuh apakah sensitif nih terhadap perubahan suku bunga. Sensitif itu seperti apa sih? Jadi sensitif itu tuh dia sangat terpengaruh oleh perubahan suku bunga yang terjadi. Misalkan ada sedikit kenaikan suku bunga, maka kemudian itu sangat berpengaruh terhadap kondisi dari aset dan juga kewajiban perusahaan tersebut. Nah, parameter yang digunakan itu ada banyak sih, rasionya sekitar 9. Ini misalkan rasio yang pertama dia pakai rasio yang pertama misalkan aset trading, kemudian derivatif dan fair value option dibagi dengan total aset. Kemudian yang kedua dia pakai kewajiban trading, derivatif dan fair value option dibagi dengan total kewajiban. Ini kalian bisa baca aja. Kalau misalkan kalian mau coba hitung nanti silakan lihat laporan keuangan kemudian coba hitung, dimasukin aja nanti apa angka-angkanya dengan rumus ini. Slide selanjutnya. Nah, nih parameternya ada 8 ya. Tadi kan udah 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan nih pakai rasio total derivatif dibagi dengan total aset. Atau pakai parameter yang posisi devisa neto dengan total modal. Total modalnya berapa, kemudian posisi devisa netonya itu berapa. Tinggal dibagi aja. Kemudian atau bisa pakai parameter yang ketujuh, ekuitas kategori available for sale dibagi dengan total modalnya. Ini ada biasanya di laporan keuangan, jadi tinggal dimasukkan angkanya aja. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, penerapan manajemen risiko itu bagaimana sih? Pertama, harus ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan juga direksi. Di sini dia memastikan bahwa memang dia sudah menempatkan sumber daya yang memang potensial atau sumber daya yang memang baik dan fit dengan yang dapat mengelola risiko-risiko yang terkait dengan risiko pasar. Kemudian dia menyiapkan sistem informasi yang memang bisa memberikan informasi secara akurat, kemudian real time, kemudian pengawasan aktif Dewan Komisaris dan juga direksi ini salah satunya juga kegiatannya adalah memastikan bahwa memang dia sudah menerapkan rencana-rencana investasi, misalkan investasi jangka pendek, itu untuk investasi jangka menengah atau investasi jangka panjang, itu sudah terencana dengan baik gitu. Jadi nanti ketika memang investasinya itu dijalankan, sudah punya plan-nya gitu. Kemudian kebijakan, prosedur dan juga penetapan limit. Di situ ditetapkan limitnya, kebijakan-kebijakan dan juga prosedurnya dalam melakukan penerapan manajemen risiko itu harus dibuat dengan baik gitu. Misalkan untuk penetapan limit aja perusahaan itu mampu dalam mentoleransi risiko dengan limit yang seberapa, misalkan seperti itu. Kemudian kecukupan proses identifikasi. Identifikasi itu jadi memang melakukan identifikasi terhadap berbagai exposure yang terkait dengan risiko pasar. Kemudian melakukan pengukuran seberapa besar sih dampak dari exposure risiko tersebut terhadap perusahaan. Kemudian melakukan pemantauan bagaimana kegiatan-kegiatan dalam
penerapan manajemen risiko pasar itu dilakukan? Apakah sudah memang disiplin dilakukan atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi? Selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian itu bagaimana ketika terjadi risiko, perusahaan bisa menerapkan berbagai langkah agar risikonya itu tidak semakin membesar gitu, kerugiannya tidak semakin membesar gitu. Nah, sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern itu pada dasarnya adalah mencakup semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan pengendalian risiko pasar gitu. Jadi dari internalnya juga harus bisa mempunyai sistem yang baik dalam melakukan penerapan dari manajemen risiko pasar. Masih ada lagi nggak? Habis ya? Habis, Miss. Habis. Sampai dengan di sini terkait dengan manajemen risiko pasar ada yang ingin ditanyakan nggak? Teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan nggak tentang manajemen risiko pasar? Tidak ada? Sudah absen? Belum, Miss. Oke, absen dulu on cam semuanya. Perlu saya buat forum pertanyaan nggak? Di Spada. Boleh, Miss. Oke, nanti akan saya buat forum pertanyaan di Spada ya. Atau kalian lebih nyaman tanya di Spada atau di ini di WA? Di Spada, Miss. Spada ya. Oke, sebentar ya. Kalau kayak gitu saya buat dulu forumnya, soalnya nanti kalau udah ditutup biasanya saya suka lupa. Sudah absennya? Udah, Miss. Oke, terima kasih sudah saya buat untuk forum pertanyaannya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan via Spada. Pertemuan siang hari ini saya rasa cukup. Sekian, saya harap kalian sudah mengerti, sudah memahami materinya. Apabila nanti masih ada yang ngawang-ngawang atau gimana, kalian bisa baca buku atau mungkin bisa cari informasi dari sumber-sumber yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan dari dosen saja, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan kita siang ini. Jangan lupa untuk absen, kemudian share link absennya di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. sehat selalu ya semuanya. Saya Liv ya.